bertugas dari jam 7 sampai jam 12 ya. Kalau saya boleh tahu dengan Mbak siapa dan Mbak suka dipanggil Mbak siapa? Saya Fiona Fibe, Mbak. Biasanya dipanggil Vio. Oh, Mbak Vio ya. Iya. Suka dipanggil Mbak Vio? Iya. Oh, baiklah Mbak Vio. Sekarang aku bilang Apa kabar? ya ampun, apa lah, sudah. Biasa. Mbak Vio, kalau saya boleh tahu, apa kabar Mbak Vio hari ini? Saya baik, Mbak. Baik. Iya. Mbak Vio, apakah Mbak Vio tahu kenapa Mbak Vio bisa masuk ke sini? Ya, saya diantar orang tua saya karena saya tuh dengar suara-suara manggil saya, Mbak. Saya tuh sering dipanggil terus, tapi nggak tahu itu siapa yang mau manggil saya. Oh gitu. Iya. Mbak Vio dengarnya sering atau? Iya, sering banget, Mbak. Apalagi pas tidur tuh sering banget. Makanya kalau tidur tuh kadang susah, jadi kebangun terus. Oh gitu. Biasanya Mbak Vio sering dipanggil gimana? Panggil nama atau disuruh melakukan hal apa gitu? Iya, biasanya panggil Vio kesini ikut aku. Dia tuh dipanggil aku tuh sampai suruh keluar rumah, ke pohon-pohon, ke hutan. Soalnya kan rumah saya ada hutan gitu, Mbak, tapi nggak gede juga. Oh gitu, Mbak Vio. Sebelumnya Mbak Vio pernah ke rumah sakit? Oh, enggak, Mbak, ini baru pertama kali kesini. Oh, baru pertama kali ya Mbak Vio ya. Sebelum Mbak Vio mengalami mendengar suara itu, apakah Mbak Vio di keluarga yang Mbak Vio pernah dipukul sama ayah Mbak Vio atau kakaknya? Nggak pernah, Mbak, nggak pernah. Saya disayang banget. Oh gitu ya Mbak Iya. Vio ya. Selain sebelumnya itu, apakah Mbak Vio tahu nggak di keluarga Mbak Vio ada nggak yang mengalami seperti Mbak Vio, dengar suara-suara seperti itu? Ya, saya tahu nggak ada sih, Mbak. Baru saya aja sih yang dipanggil-panggil dengar suara manggil-manggil nama saya. Oh gitu ya. Ya. Kalau saya boleh tahu, yang menyebabkan Mbak Vio mendengar suara itu apa ya Mbak? Saya tuh kan punya pacar dulu, Mbak, tapi pacar saya tuh tinggalin saya sama cewek lain. Makanya saya tuh sampai stres, akhirnya depresi, jadi nggak malas ke sekolah. Akhirnya tiba-tiba gara-gara sering ngurung diri terus saya dengar suara. Oh, seperti itu ya Mbak Iya. Vio. Selain itu, apa Mbak Vio punya pengalaman yang tidak menyenangkan selain yang Mbak ceritakan? Gak ada sih, Mbak, cuma itu aja, ditinggalin pacar. Vio, Mbak Vio biasanya kalau di rumah sering melakukan kegiatan apa? Biasanya sih bantu ibu nyuci, masak. Gitu. Berarti Mbak Vio berguna ya untuk keluarga Mbak Vio, sering bantu Sering bantu ibunya, sering bantu melakukan kegiatan-kegiatan di rumah ibunya ya. Iya. Nah, Mbak Vio tahu nggak jenis kelamin Mbak Vio apa? Saya kan perempuan, Mbak, ini lihat rambut saya panjang. Oh iya benar. Mbak Vio sebelum sakit apa Mbak Vio sekolah? Iya, saya sekolah. Gitu. Mbak Vio sekolah di mana? Saya sekolah di itu, Mbak, SD Yogyakarta yang di Sleman itu, Mbak, tahu nggak? Tahu. Iya. Kalau biasanya dulu kalau sekolah tugasnya banyak nggak Mbak? Banyak, Mbak, tapi untungnya saya biasanya dibantu kakak, jadi bisa cepat selesai. Jadi tepat waktu ya pengumpulannya? Iya, saya nggak mau telat, Mbak. Gitu ya Mbak. Kalau saya Mbak Vio, selama Mbak Vio di sini, hal apa yang ingin Mbak lakukan buat orang tua Mbak? Saya sih pengen cepat sembuh biar bisa bagian orang tua, gak bercita-cita, biar orang tua bangga sama saya, Mbak. Oh iya ya Mbak ya. Iya. Terus baiklah Mbak Vio, saya lanjut lagi ya Mbak ya. Mbak Vio merasa nggak berharga buat di keluarga Mbak? Ya, saya merasa berharga banget, soalnya apa yang saya mau tuh dikasih, Mbak. Kayak beli make up tuh cepet banget dibelikan. Oh berarti orang tua Mbak Vio itu sayang ya sama Mbak Vio? Iya, sayang banget, Mbak. Gitu ya Mbak. Mbak, kalau selama Mbak sakit apa Mbak pernah ibadah? Saya pernah sama sakit Iya. sekali aja, Mbak, tapi kalau sebelum sakit tuh rajin banget. Oh, kalau Mbak tahu Mbak agamanya apa? Saya agamanya Katolik. Oh, Katolik ya. Iya. Biasanya Mbak kalau ibadah itu setiap hari atau
Hanya hari-hari tertentu. Kalau saya tuh ibadahnya tuh hari Minggu, tapi biasanya berdua di rumah juga bareng keluarga. Begitu ya Mbak. Ya, Biasanya ibadahnya tuh ngapain? biasanya ke gereja. Ke gereja. Rajin saya. Hanya hari-hari tertentu. Kalau saya tuh ibadahnya tuh hari Minggu, tapi biasanya berdua di rumah juga bareng keluarga. Begitu ya Mbak. Ya, Biasanya ibadahnya tuh ngapain? biasanya ke gereja. Ke gereja. Rajin saya Mbak ke gereja sama orang tua. Berarti Mbak percaya sama Tuhan ya? Iya, saya percaya. Iya Mbak. Terus apa nih? Mbak, saya mau tanya lagi. Mbak tahu hari ini hari apa? Hari ini hari Senin, Ya, untuk tanggalnya tanggal 11. 11 ya. Ya. Kalau Mbak tahu ini hari siang atau malam? Ini siang. Siang ya. Mbak tahu ini tempatnya di mana? Ini di rumah sakit jiwa kan Mbak? Oh iya benar Mbak. Baik Mbak, saya mau nanya, hal apa yang paling Mbak ingat untuk sekarang Mbak? Hal yang paling Mbak ingat? Yang paling saya ingat sih orang tua saya kalau saya minta sesuatu tuh cepat dibelikan Mbak. Oh gitu ya Mbak. Iya, nggak pernah ditolak, langsung apa mau saya langsung dibelikan. Kalau selain itu ada yang lagi Mbak ingat, misalnya teman-temannya atau kegiatan-kegiatan Mbak yang sebelum Mbak sakit itu masih ada yang Mbak ingat? Ingat sih Mbak, saya tuh sering banget jalan-jalan sama teman-teman saya. Oh iya. Sering keluar malam, jalan-jalan, hangout gitu Mbak. Oh gitu, berarti Mbaknya suka keluar ya? Iya. Mbak tahu nggak kalau misalnya 2 ditambah 2 berapa? 4. 4. Kalau 5 ditambah 5? 10 Mbak. Oh ya Mbak, masih bagus ya ingatan Mbak. Mbak, tadi kan Mbak bilang bahwa keluarga Mbak melarang Mbak keluar rumah pada saat Mbak mendengar nomor Mbak, itu baik Kak buat Mbak? Menurut saya sih baik Mbak, soalnya itu kan orang tua saya, kalau mereka bilang sesuatu ya saya harus ikut aja karena mereka kan orang tua saya. Iya baik Mbak. Kan selama Mbak sakit, Mbak kan diam di dalam rumah ya Mbak ya, tidak boleh keluar ya karena Mbak mendengar suara-suara yang memanggil Mbak untuk diam di di pepohonan itu. Nah sebelum Mbak sakit, Mbak pernah nggak ikut organisasi kayak di pemuda atau kegiatan-kegiatan gotong royong dulu tuh, atau ikut pramuka seperti itu Mbak? Ikut Mbak, saya sering ikut yang kegiatan di lingkungan. Kalau gotong royong itu saya paling cepat ikut. Oh gitu ya Mbak. Iya. Kalau misalnya Mbak sebelumnya pernah nggak punya masalah sama teman Mbak atau tetangga Mbak? Kalau sama temen ada masalah, tapi itu udah diselesain Mbak, jadi udah nggak ada lagi, nggak marah-marah lagi. Kalau tetangga baik-baik aja Mbak, nggak ada masalah. Begitu ya. Iya. Baik Mbak, saya lanjut lagi ya Mbak ya. Iya. Mbak biasanya kalau di sini sama Mbak dia dirawat di sini, makannya Mbak biasanya dibantu atau mandiri? Saya sendiri Mbak, makanya nggak mau dibantu, malu. Habis nggak biasanya makan? Habis. Kalau minumnya? Minumnya habis. Gitu. Biasanya kalau selesai makan, piringnya dikumpulin atau ditaruh sembarangan gitu? Biasanya dikumpulin dulu, terus nanti cucinya bareng-bareng. Oh gitu. Untuk biasanya kalau ke kamar mandi mau buang air besar, buang air kecil itu diantarin temennya atau sendiri? Saya sendiri aja Mbak. Sendiri. Kalau mandinya? Mandi sendiri dong Mbak, masa ditemenin. Untuk untuk menggunakan pakaiannya gitu Mbak biasanya sering dibantu? Enggak, atau saya milih-milihnya beli bajunya sendiri? Sendiri Mbak, semuanya bisa. Sendiri. Nah untuk untuk Mbak istirahat tidur malam itu, apakah Mbak punya kendala susah tidur atau biasanya langsung tidur kalau ngantuk? Iya, saya susah tidur karena suara-suara itu Mbak, masih manggil-manggil saya suruh keluar dari kamar, terus keluar dari ruangan, makanya saya susah banget untuk tidur tuh, sering terbangun juga gara-gara suara. Gitu Ya. Selain itu oh ya udah lanjut Mbak. Biasanya tadi kalau selesai makan itu kan minum obat. Nah Iya. biasanya Mbak rajin nggak minum obatnya atau sembunyi-sembunyi atau bolong-bolong minum obatnya? Oh, saya rajin, kalau udah jam minum obat saya langsung minum, nggak ada sisa-sisa atau bolong.
Nah, biasanya kalau mbak baru bangun tidur, mbak bersihin kamar atau langsung keluar aja, langsung cuci muka, langsung main-main? Saya bersih kamar dulu, terus berdoa, terus mandi. Nah, gitu. Kalau mbak biasanya di rumah, mbak ngapain aja selain bantu-bantu orang tua? Saya biasanya kalau di rumah, saya kan suka menggambar mbak, jadi saya gambar-gambar apa yang saya lihat atau saya lihat di HP, internet, itu saya gambar. Iya. Ya sih, mbak. Terus, nah untuk selama mbak sakit, keluarga mbak mendukung mbak nggak di sini, atau mungkin mbak dijauhin sama keluarga mbak karena mbak sakit seperti yang mbak sekarang? Terus juga teman-teman mbak, apakah mereka tahu mbak sakit di rumah sakit jiwa ini? Keluarga saya mendukung saya banget mbak, nggak pernah tinggalin. Tapi memang mereka suruh saya kesini, tapi mereka tetap datang untuk menjenguk saya. Terus kalau teman-teman saya tahu mbak, terus mereka nggak salahin atau nggak jauh, tetap temenan sama saya. Berarti tetap masih ada dukungan keluarga ya mbak ya? Tetap didukung ya. Kalau mbak sendiri, mbak tahu nggak sakit mbak apa? Saya cuma nggak tahu mbak, cuma taunya di ada suara-suara aja gitu. Gitu ya, Mbak, ya. Iya. Tadi ya Tadi udah. baiklah mbak, karena diskusi kita dan jawabnya sudah selesai. Kita lanjutkan besok ya mbak ya. Kita mbak bersedia? Bersedia. Mbak maunya di mana? Di sini aja lagi. Ya, untuk jamnya jam berapa, pagi atau siang seperti sekarang? Siang aja. Siang aja ya mbak ya. Baiklah mbak, kita besok kita lanjutkan untuk melakukan terapi agar mbak tidak mendengar lagi suara-suara yang mengganggu mbak, seperti itu ya mbak ya. Iya. Baiklah mbak, sekarang mbak bisa langsung istirahat ya. Permisi ya mbak.